Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Muji Properti. Alhamdulillah di pagi hari ini di tanggal 29 Juni 2023 persiapan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami Al Ikhlas. Nah, ini lokasinya saya di depan rumah saya ya lur. Kalau mau mampir monggo di Puri Harmoni 8 di Blok G1 nomor 10 rumah saya. Dan untuk gudangnya renovasi ada di Blok C1 nomor 1. Ini banyak yang besi-besi yang sudah dirakit, persiapan buat merenov di Blok Extension maupun di Blok Puri Harmoni 8. Nah, ini banyak material yang udah datang. Peralon-peralon juga di sana semua banyak lur. Lanjut ke area masjid ya. Dan insya Allah nanti setelah sholat Idul Adha, melaksanakan sholat Idul Adha, ada pemotongan hewan kurban dilaksanakan jam 9 pagi. Nah, ayo. Dan alhamdulillah tahun ini untuk hewan kurban sapi ada 1 ekor, dan untuk kambing ada 29 sampai pagi hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penambahan hewan kurban. Sudah mulai para berdatangan memasuki area Masjid Jami Al Ikhlas. Kambingnya ada 29 ekor, sapinya 1. Suasana pagi jam 6 sudah mulai berdatangan para warga yang mau melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami Al Ikhlas. Area untuk sholat bisa dari arah Blok C dan Blok D dan area dalam. Monggo Bapak Ibu, ayo isi dulu sap-sap dalamnya, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah dulur Muji Properti, jamaah sudah memadati area tempat-tempat saf-safnya. Untuk area saf perempuan ada di sebelah, di area lapangannya bulu tangkis warga Blok C. Alhamdulillah dari tahun ke tahun makin rame warga Puri Harmoni 8 yang menempati rumahnya. Monggo Bapak Ibu masuk dan penuhi saf-safnya. Pantauan dari atas ya. Banyak yang mau memasuki area Masjid Jami Al Ikhlas. Alhamdulillah para jamaah sudah mulai berdatangan memasuki Masjid Jami Al Ikhlas. والحمد لله كثيرا
diharapkan untuk membawa perlengkapannya, perlengkapan sholat masing-masing dari rumah. Dan bagi para jamaah yang sudah masuk masjid untuk mendapatkan saf yang di depan, supaya saudara kita yang nanti telat atau datang bisa menempati posisi yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pagi hari ini kita masih diberi nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tak kalah penting nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Adha dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahnya harian baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah kita yang senantiasa mengharapkan syafaatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat juga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa maklumat penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga pada seluruh jamaah yang telah hadir untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Jami Al-Ikhlas yang kita banggakan ini. Bila mana ada kekurangan, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, perlu kami sampaikan dan perlu kami laporkan untuk kegiatan Idul Adha pada tahun ini. Alhamdulillah kita kembali mengadakan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing yang kami terima dari jamaah semuanya. Untuk tahun ini dari laporan panitia yang kami terima, yang kami tutup pada jam 12 malam, jumlah hewan kurban untuk sapi tahun ini 1 ekor dan juga untuk kambing sebanyak 29 ekor. Insyaallah setelah sholat Idul Adha nanti kita akan menyaksikan pemotongan hewan kurban tersebut di
di halaman Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Kami mohon kepada seluruh panitia untuk bekerja sama dan bersiap-siap melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas guna mensukseskan pemotongan hewan kurban hingga selesai. Ketiga, setelah selesai melaksanakan pemotongan dan kurban, panitia menyalurkan kehidupan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang keempat, pada seluruh yang berkurban tahun ini, kami berupa sapi maupun kami doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima hewan kurban dengan mendapatkan pahala berkah yang berlipat ganda serta menjadi kendaraan terbaik di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kami sampaikan kembali mengenai pembangunan masjid kita. Alhamdulillah untuk kali ini progres untuk bulan ini kita difokuskan untuk pengecatan dinding dan juga dinding luar. Insyaallah proses tersebut sedang berjalan. Mudah-mudahan bisa selesai pada waktunya, dan juga untuk proses selanjutnya yaitu pelapisan kolam dan juga dinding depan. Itu akan menggunakan granit, dan ini kami harapkan sekali pada seluruh donatur, seluruh warga Puri Harmoni 8 untuk kembali meningkatkan semangat sedekah terbaiknya demi pembangunan masjid kita yang tercinta ini. Dan untuk bertindak imam khotib pada pagi hari ini, alhamdulillah insyaallah akan dibawakan untuk sampaikan kepada guru kita, yaitu Kiai Haji Nurul Bisairan. Alhamdulillah beliau melarang tengah kita, dan juga untuk sholat Idul Adha pada hari ini kita mulai pada pukul 7.30. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai nih. Emang cocok pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'Eidil Adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi ash-shiyam. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu
كتابه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sejak habis maghrib tanggal 9 Zulhijjah, kami menyebut namamu ya Allah, kami menyebut asmamu. Allahu Akbar. Dengan keyakinan hanya Engkau yang maha besar, selain Engkau kecil. Jabatan kecil, urusan rumah tangga kecil, urusan dunia kecil, urusan pekerjaan kecil, dan apapun di dunia ini adalah kecil. Namun kami datang ke tempat ini untuk mengakui bahwa seringkali urusan-urusan duniawi itu kami urusi seakan-akan lebih penting dari urusan Engkau. Kami bisa bangun jam 3 malam untuk sebuah urusan bisnis dan dunia, tapi tak sanggup bangun untuk urusan tahajud. Kami bisa hadir tepat waktu untuk urusan duniawi yang menjanjikan keuntungan material, tapi kami tak sanggup datang tatkala Engkau melalui muadzin berseru, mari kita sholat jamaah, mari kita menuju keberuntungan. Ya Allah, sehari-hari kami kecilkan Engkau dan kami besarkan selain Engkau. Karena itu, ampunilah kami yang lalai dan terpedaya ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan dengan sejujurnya keyakinan kami bahwa hanya Engkau yang maha besar dan selain Engkau adalah kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Selain Engkau adalah kecil. Hati kami bergetar dengan penuh rasa takut tatkala atasan kami di kantor marah. Hati kami bingung tatkala kami mendengar ancaman pemecatan hubungan kerja dari bos kami. Hati kami gundah dan gelisah tatkala gaji kami habis di pertengahan bulan. Kami menangis tatkala ditimpa kerugian material yang cukup besar. Namun hati kami tak bergetar sedikit pun ketika mendengar ancaman neraka-Mu. Hati kami tak gelisah ketika mendengar ancaman siksa-Mu yang amat pedih. Ya Allah, masihkah di hati kami ini ada sedikit rasa takut kepadamu? Ya Allah, masihkah di hati kami ada ketakwaan kepada Engkau? Mengapa kebesaran-Mu yang maha besar itu tak lagi menakutkan kami? Mengapa ancaman-Mu yang sangat luar biasa itu tak lagi menggetarkan hati kami? Ya Allah, ampunilah kami. Karuniakanlah pada kami ketakutan dan ketakwaan berhadapan dengan kebesaran-Mu. Ketakutan dan ketakwaan berhadapan dengan kebesaran-Mu, sebagaimana Engkau mengkaruniakan kepada para nabi-Mu, para sahabat, para wali-Mu, dan para ulama-Mu yang ikhlas, karena hanya Engkau yang maha pengampun, yang bisa mengampuni semua dosa-dosa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehari-hari kami sanggup membeli maksiat dengan puluhan ribu, bahkan jutaan rupiah sekalipun. Sehari-hari kami bisa membayar tiket seharga 100.000 atau lebih hanya untuk sebuah hiburan yang Engkau membencinya. Demi kenyamanan kami biasa membeli barang semahal apapun asal kami mampu. Tapi urusan agama-Mu ya Allah, 5.000 rupiah yang kami berikan terasa begitu besar, bahkan tak jarang kami menolaknya. Setiap kali datang amal untuk kepentingan agama-Mu, selalu kami cari uang yang paling kecil. Padahal untuk setiap amal yang diserahkan kepadamu, Engkau janjikan ganti 700 kali lipat plus kenikmatan abadi di dalam surga. Sehari-hari kami lebih percaya menabung ke bank daripada menabung kepada Engkau. Ya Allah, ampunilah kami, karuniakan kepada kami kedermawanan sebagaimana Engkau karuniakan kepada para nabi-Mu dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkan keyakinan bahwa hanya Engkau yang maha besar dan selain Engkau adalah kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini hari raya Idul Adha, sebuah hari yang menyimpan sebuah sejarah manusia besar, sejarah dari seorang manusia yang mendapat gelar Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita seperti selalu baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti sering diceramahkan di panggung-panggung dakwah dan mimbar-mimbar khutbah, peristiwa hari raya kurban merujuk pada kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayangnya Ismail alaihissalam. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah kebanyakan di dunia ini
teririsnya hati beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia damba-dambakan. Bagi Ibrahim, Ismail tentu adalah anugerah paling mahal, lebih dari sekadar menghapus dugaan kemandulan istri beliau selama ini, melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar, juga bijaksana. Ada masa depan gemilang dari dalam diri Ismail alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuncak mengalahkan segalanya. Melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan putranya itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu, meskipun pada akhirnya ritual itu batal ditunaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dikisahkan pada malam hari Tarwiyah, atau lebih tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi seakan-akan ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyembelih anakmu. Nabi Ibrahim seketika bangun dari tidurnya. Selama seharian beliau memikirkan perihal mimpi aneh tersebut. Nabi Ibrahim pun merenungkan mimpi itu dan bertanya-tanya, apakah mimpi itu datang dari Allah ataukah dari setan. Selama perenungan itulah tanggal 8 Zulhijjah dinamakan sebagai hari Tarwiyah yang kita kenal sampai sekarang. Hari Tarwiyah, berarti hari perenungan, sesuai dengan kisah Nabi Ibrahim yang sedang merenungkan mimpinya. Lantas pada malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Anehnya, mimpinya sama dengan mimpi sebelumnya. Keesokan harinya pun Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah, tentang keyakinan akan mimpi tersebut datangnya dari Allah, sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan sebagai hari Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari di mana Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah. Di malam 10 Zulhijjah, beliau bermimpi yang sama. Esoknya setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail ke Mina dan membaringkan di atas pelipisnya. Saat-saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail lantas mengatakan pada ayahnya dengan penuh keikhlasan, "Ya abati shdud ribati hatta la aqriba waqf anni thawbaka hatta yatalattaha min dami qatarahu ummi fatahzan wasi' marrasikin ala halqi liyakuna ahwal al-maut alai fa idza ataita ummi faqra alaihi salam minni." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sisihkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Karena jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibunda. Setelah mendengar ucapan anaknya yang sangat baik dan taat, dengan dipenuhi rasa sedih dan linangan air mata, Nabi Ibrahim sebagai ayah darinya menjawab, "Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah." Sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai, meledaklah tangisan antara mereka. Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Di satu sisi, ia harus melaksanakan perintah Allah. Di sisi lain, ia sangat sayang kepada anaknya. Namun sebagai seorang yang taat akan perintahnya, Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu. Begitupun dengan Nabi Ismail, ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibunya. Namun adanya perintah Allah harus lebih ia kedepankan dari yang lainnya. Nabi Ibrahim melakukan apa yang telah disampaikan putranya. Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata, dan akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau sudah ada di tangannya, ia meletakkan pisau itu ke leher Nabi Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun, pada anak semata wayangnya itu. Nabi Ismail mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena sungguh jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba.
Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku ketakutan. Lagi-lagi sosok Nabi Ismail sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah. Ketika perintah yang harus dilakukan merupakan perintah tidak bisa diterima oleh akal. Kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti perintah anaknya. Namun yang terjadi masih saja seperti semula. Pisaunya yang sangat tajam tetap tidak bisa melukai Nabi Ismail. Berbagai pertanyaan muncul saat itu. Di mana pisau yang sangat tajam bahkan bisa membelah batu yang begitu keras tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat itulah Allah menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab sebagai pertanyaan itu. Dalam Al-Quran disebutkan, وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Larangan Allah terhadap penyembelihan darah manusia yaitu Ismail oleh Nabi Ibrahim membuktikan bahwa perintah yang didapat dari mimpi tersebut sebatas ujian dan bahwa ritual pengorbanan nyawa manusia sebagaimana tradisi biadab sejumlah kaum terdahulu adalah hal yang dikecam keras. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat dan objek penyembelihan pun digantikan dengan domba yang besar. Ada pendapat yang mengatakan domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti Ismail ternyata adalah domba yang dijadikan kurban oleh Habil putra Nabi Adam alaihissalam yang disimpan malaikat Jibril di surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tak ada harta yang paling sejati dan paling mahal dibandingkan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan dunia termasuk anak adalah hal yang paling utama. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah pahala yang besar. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu daya dengan kekayaan dan jabatan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana ini. Karena itu, mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan soleh. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak secara abadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Kita yang mengaku meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkorban, sudahkah sebanding dengan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan Ismail yang masih bocah? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan istri beliau Siti Hajar? Untuk membeli hewan kurban saja, kita kadang masih bersiasat untuk mendapatkan harga yang paling murah. Jika perlu membelinya jauh pada bulan-bulan sebelumnya, kita masih memilih uang paling kecil ketika kotak amal lewat di hadapan kita. Kita juga misalnya sering tak sudi berkorban sedikit tempat saat menaiki kendaraan umum, berkorban sedikit tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di manakah semangat kurban yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari? Kadang pula karena kita mendapat sedikit pengetahuan agama, kita tak mau berkorban mendengarkan pendapat kelompok lain. Karena dianugerahi sedikit kedudukan, kita ogah mendengarkan unek-unek dan aspirasi
mengaspirasi orang lain. Berkurban adalah tentang melawan kecenderungan materialisme, tentang perlawanan terhadap hawa nafsu, untuk senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah serta meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. Semoga Al-Fakir dan jamaah sekalian dapat menghayati dan menerjemahkan pesan kurban dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وتراهما، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلينا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله